Isobarik, ya isobarik, kamu lihat sini. Isobarik itu tekanan tetap. Ya, rumusnya W sama dengan P delta V tetap ini berlaku rumusnya ini. Adiabatik itu pada saat kalornya 0. Ya, berarti delta U sama dengan main W. W-nya rumusnya ini. NR T1 kurangi T2. Gamma kurang 1. Ya, kapasitas kalor gas C sama dengan Q per delta T. Kalor jenis, jadi rumusnya gini loh. Masih ingat rumus kalor? Q sama dengan macet. Ya, ini kalor jenis. Nah, ini bisa berubah Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, ini menjadi ini. Ini adalah kapasitas kalor. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kapasitas kalor untuk masing-masing CP, CV, CP kurangi CV. Ini rumusnya seperti ini. Ini jarang dipakai. Apa langsung saja ya. Gas monoatomik, diatomik. Langsung soal nomor 1. Ya. Soal nomor 3. Suatu sistem mengalami proses dengan persamaan tekanan dalam fungsi V yaitu 2V min 3. P dalam satuan ATM, V dalam satuan cc. Ya. Sistem tersebut menerima kalor sebesar 8 kJ. Menerima kalor Q-nya itu ya, Q-nya 8 kJ. 8.000 Joule. Hingga memuai dari 200 cc menjadi 35 cc. Ya. Berarti V1-nya itu 20 cc, V2-nya 35 cc. Jika satu ATM 10 pangkat 5, perubahan energi dalamnya adalah ditanya delta U. Ya. Delta U. Ya. Kita bahas satu persatu, kita cari rumusnya dulu. P, V itu sama 2V min 3. Di sini ini nanti tidak ada jawabannya, tapi saya terangkan. Untuk P, V1 berarti 2V1 min 3. Berarti 2V1-nya 20 dikurangi 3. Berarti 40 kurangi 3 itu 37. Ya, satuannya ATM. Tekanan V1-nya 37 ATM. Terus sekarang cari PV2. Berarti 2V2 min 3. 2 kali 35 kurangi 3 berarti 70 kurangi 3 berarti 67 ATM. Ini PV2. Dah. Kalau kita buat ilustrasi gambarnya, ya. Nah, ini sebagai P1, ini sebagai P2, ini sebagai P1, ini sebagai P2-nya. Jadi kalau digambar ini P1, ini P2, terus ini V1, ini V2. Jadi kalau dibuat gambar seperti ini, gambarnya gini. Nah, hitung luasnya, usahanya ini, ya berarti usahanya itu bentuknya luasan trapesium. Berarti ini P1, ini P2, ini V2 kurang V1. Berarti luas usahanya itu bentuk luas trapesium A plus B per 2 kali T. Nah, di sini A-nya adalah P1 tambah P2 per 2 kali delta V. Ya. P1-nya sudah ketemu 37, P2-nya 67 dibagi 2 kali delta V-nya berarti 35 kurangi 20. Ya. Berarti ini dijumlah ya.
Jadi ini dapatnya 14 1 14 1 9 100 ini kalikan ini 15. Coba kita hitung dulu ya. 37 ditambah 67 dibagi 2 dikali 15 dapatnya 780. Dapatnya 780 ya. Hati-hati di sini ya. Hati-hati di sini dikali 1 ATM 10 pangkat 5 ya, berarti jawaban ini saya kali 10 pangkat 5 ini cc ya, volumenya cc ya. 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik ya, berarti kalau diubah ke meter kubik berarti 10 pangkat minus 6, berarti ini kali 10 pangkat minus 6, berarti ini 780 kali 10 pangkat min 1 berarti 78 Joule. Ini W-nya. Nah, rumusnya delta U itu sama dengan Q kurangi W. Q-nya itu 8000 Joule dikurangi W-nya 78 Joule. Itu dapatnya 7922 Joule. Jadi ini tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Dah, screenshot dulu. Dah, kalau sudah Bapak lanjutkan lagi. Gas ideal dipanaskan serta akibatnya mengalami isoporik. Proses tersebut mengakibatkan suhu naik dari 37 derajat sampai 157 derajat. Berarti T1-nya 37 derajat Celcius itu 310 Kelvin, T2-nya adalah 157 derajat Celcius. Itu ya dapatnya adalah ya ini dikurangi ini ya tambah 273 berarti 10 1 13 1 430 Kelvin. Terus untuk isoporik itu W-nya nilainya 0. Jadi delta U sama dengan Q kurangi W. Berarti delta U sama dengan Q kurangi 0. Delta U-nya sama dengan Q. Jika gas dalam sistem menambah energi dalamnya 600, jadi delta U-nya 600 Joule. Kapasitas gas yang dilakukan adalah, nah berarti delta U itu sama dengan Q. Berarti Q-nya sama, nilainya 600 Joule. Rumusnya Q itu kapasitas itu C kali delta T. Sehingga C-nya itu Q dibagi delta T. Q-nya 600, delta T-nya 430 kurangi 310. Jadi 600 dibagi 1200 dapatnya 5. Ya, screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pada tekanan konstan, berarti ini isobarik. Ya, tekanannya adalah 120 kilopascal, berarti 120 kali 10 pangkat 3 pascal. Semua gas memuai dari 2 liter menjadi 3,5 liter. Berarti volume 1 2 liter, berarti 2 kali 10 min 3 meter kubik. V2-nya adalah 3,5 liter, berarti 3,5 kali 10 min 3 meter kubik.
mengalami penambahan energi dalamnya, delta U-nya adalah 430 Joule. Karena kalornya berapa? Kita cari rumusnya. Delta U sama dengan W. Delta U itu sama dengan Q dikurang delta U. Berarti cari Q, kalor itu berarti delta U plus, sorry, dikurangi W. Jadi delta U plus W. W-nya itu P kali delta V. P kali V2 min V1. P-nya ini 120 kali 10 pangkat 3. V2-nya ya 3,5 kali 10 min 3 dikurangi V1-nya 1 kali 10 min 3. Berarti 120 kali 10 pangkat 3 dikali 1,5 kali 10 min 3. Nah ini coret ya. Ini dikali ini ya, dapatnya 180 Joule. Terus masuk sini. Delta U-nya 430 ditambah 180, 610 Joule. Nah, ini nilainya positif kan? Hasilnya positif, itu artinya menerima kalor. Positif itu menerima kalor. Dah, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah gas ideal tekanan konstan berarti isobarik ya. Isobarik. Ya. Tekanan konstannya adalah P-nya ini 250 kilopascal. Berarti 250 kali 10 pangkat 3 Pascal. Dipanaskan suhu 120 sampai 513 derajat Celcius. Ya. Berarti soal ini ya T1-nya 120 derajat Celcius. Ini diubah ke Kelvin ya. Ditambah 273 berarti 393 Kelvin. T2-nya 250 derajat Celcius itu dapatnya 786 Kelvin. Dah. Penambahan energi serap mengalami perubahan penambahan energi dalam, berarti delta U-nya 1,25 kilojoule ya. Berarti 1250 joule. Menyerap kalor berarti Q-nya menerima, Q-nya positif 5 kilojoule berarti 5000 joule. Nah, berapakah volume akhir gas yang diterima selama mengalami proses pemanasan tersebut? Jadi V2-nya berapa? Nah, kita cari dulu. V1-nya udah tahu belum? V1-nya belum tahu. Ya, coba kita jabarkan dulu. Delta U sama dengan Q kurangi W. Berarti kalau saya cari W itu delta U Q kurangi delta U. Q-nya itu 5000 dikurangi 1250. Jadi W-nya ini 3750 Joule. Nah, terus berikutnya W itu rumusnya W itu sama dengan P kali delta V. Berarti kalau saya cari delta V itu W per P. W-nya 3750, P-nya adalah 250 kali 10 pangkat 3. Ya, ini kalau kalian hitung delta V-nya itu 0,015 meter kubik. Ya. Nah, berarti delta V itu
0,015 meter kubik, delta V itu V2 kurangi V1, 0,015 meter kubik. Nah, di sini belum tahu V1 berapa, V2 berapa. Pakai hukum Boyle-Gallusac, P1 V1 per T1, V2 V2 per T2. Ini karena isobarik tekanannya sama. Jadi V1 per T1, T1-nya adalah 393, V2 per 786, ini saya coret, ini 12, ya, kali silang, jadi V2 itu sama dengan 2V1, ya. Ya, yang ditanyakan kan V2. Berarti kalau saya cari V1 setengah kali V2 atau V1 itu 0,5 V2. Nah, ini masuk ke sini. V2 kurangi 0,5 V2 sama dengan 0,015. Berarti ini dapatnya 0,5 V2 sama dengan 0,015. Jadi V2-nya 0,015 dibagi 2. Dibagi 0,5. V2-nya dapatnya 0,03. Nah, meter kubik diubah ke liter 0,03 kali 10 pangkat 3 liter. Dapatnya 30 liter. Jawabannya E. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan berikutnya. Sekarang siklus Carnot, ya. Gambarnya seperti ini, langsung aja. Mesin kalor, siklus panas ya. Berarti Q1 itu suhu tinggi, Q2 itu suhu rendah. Nah, jadi kamu lihat sini, posisi 1 itu di atas, posisi 2 itu di bawah. Jadi Q1 itu menyerap, Q2 melepas. Langsung saja. Usaha rumusnya adalah sesuai gambar mesin usaha pemanas Carnot. Ini teorinya adalah kalor itu panas ya, kalor itu panas. Usaha mesin Carnot W sama dengan Q1 kurangi Q2. Q1 itu suhu tinggi, Q2 itu suhu rendah. Ingat-ingat ya. Terus efisiensi itu W per Q1 kali 100%. Lah W sendiri Q1 kurangi Q2 per Q1 kali 100%. Jadi efisiensi itu sama 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Ya. Nah, nilainya efisiensi itu bisa juga Q2 per Q1, T2 per T1. Efisiensi itu juga 1 min T2 per T1 kali 100%. Tadi kan efisiensi itu kan sama 1 min T Q2 per Q1 kali 100%. Ya. Jadi ini identik dengan suhu T2 per T1 kali 100%, sama saja. Ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk pendingin, sekarang pendingin. Pendingin juga sama usahanya, Q1 kurang Q2, sama. Cuma ada KD-nya. KD itu koefisien kerja mesin pendingin. Nilainya Q2 per Q1 per Q2 atau Q2 per W. KD-nya T2 per T1 min T2 juga bisa. Seper efisiensi min 1 untuk koefisien kinerja pendingin. Q2 itu suhu rendah, Q1 suhu tinggi. Nah, kalau mesin pemanas itu KP-nya, ya KP itu koefisien kinerja panas Q1 per W atau Q1 per Q1 min Q2, T1 per T1 min T2 atau seper efisiensi. Ini entropi delta S sama dengan S2 min S1 Q per T. Q itu kalor, T suhu. S itu entropi mula-mula,
S1 entropi mula-mula, S2 entropi akhir. Ini nggak usah, langsung aja. Mesin Kalor, ini kalau mesin Carnot itu biasanya panas, mesin panas ya. Kan ada pendingin sama panas. Kalau dia tidak menyebutkan apapun itu mesin panas ya. Mengambil kalor pada reservoir suhu tinggi itu 1. Berarti Q1 sama dengan 1200 Joule. Mesin tersebut memiliki suhu reservoir tinggi, yang tinggi itu T1. Pokoknya tinggi itu 1 ya. 527 derajat Celcius ya. Ini kalau diubah ke ya Kelvin itu dapatnya 800 Kelvin. Dan suhu reservoir rendah T2 itu dapatnya 127 derajat Celcius itu sama 400 Kelvin. Usaha yang dilakukan mesin tersebut adalah W-nya berapa? Coba sambil ingat rumusnya, Bapak ambil rumusnya ya. Ini nih, Bapak ambil langsung. Nah, W itu sama dengan Q1 kurangi Q2 kan. Nah, padahal di sini Q2-nya nggak tahu, pakai perbandingan ya. Q2 per Q1, T2 per T1 pakai perbandingan. Apakah perbandingannya? Q2 tidak tahu, Q1-nya 1200, T2-nya 400, per T1-nya 800. Dicoret dengan ini 1/2. Ini pindah ke sana jadi kali, jadi Q2-nya adalah setengah kali 1200. Q2-nya adalah 600 Joule. Berarti W sama dengan Q1 min Q2. Q1-nya 1200 kurangi 600. W-nya adalah 600 Joule. Nah, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, ada ya. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Mesin pendingin Carnot ya. Ini ada kalimat pendingin ya. Mesin pendingin Carnot, koefisien kinerja itu nilainya KD itu 5. Jika kalor yang diserap pada reservoir suhu tinggi, berarti tinggi itu 1, berarti kalor itu Q satunya adalah 7500. Maka kalor yang dibuang pada reservoir suhu rendah berarti Q2-nya berapa? Coba kita lihat rumus reservoir suhu tinggi. Tuh, apa namanya? Mesin pendingin. Nah, ini mesin pendingin. Rumusnya ini. Ditanyakan, nah itu. Dah, rumusnya KD ya, KD itu sama Q2 per Q1 min Q2. KD-nya 5, Q2-nya nggak tahu ya. Q1 min Q2 ini pindah ke sini. Berarti 5 kali Q1 min Q2 sama dengan Q2. 5 Q1 dikurangi 5 Q2 sama dengan Q2. Yang ditanya Q2 ya. Ini pindah ke sana. 5 Q1 sama dengan Q2 ditambah 5 Q2. Jadi 6 Q2 sama dengan 5 Q1. Kalau kita mencari Q2 sama 5/6 Q1. 6-nya pindah ke sini jadi bagi. 5/6 Q1-nya 7500. Ya enggak? Nah, ini dapatnya kalau kalian hitung dapatnya 6250 Joule. Ya, screenshot dulu.
Dan kita lanjutkan soal berikutnya. Efisiensi mesin penghangat itu adalah 40%. Koefisien kerja penghangat berarti tanyakan KP-nya. KP untuk penghangat. Mesin penghangat kita lihat rumusnya. Yang penghangat itu ini rumusnya. Nih. Ditanya KP-nya pakai rumus ini. Sehingga KP sama 1/40%. 1/0,4 kalikan 10 jadi 10/4. Berarti 2,5. Jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udah ya, udah di screenshot ya, lanjut ya. Perhatikan mesin Carnot ini berarti mesin suhu tinggi ya. Efisiensi mesin Carnot adalah, ini kita gunakan rumus yang ini tadi. Saya ambil ini. Mesin pemanas ya. Nah, gunakan rumus ini. Efisiensi. Dan efisiensi itu W per Q1. Ya, W per Q1. Ya, dah rumusnya efisiensi. Kita lihat di sini Q2 itu sama dengan setengah W. Berarti ini pindah ke sana, W sama dengan 2Q2. Ya, dah W 2Q2. Ya, W sama dengan 2Q2. Padahal ya rumusnya W itu kan Q1 min Q2. Nah, coba ini masukkan ke sini. Jadi 2Q2 sama dengan Q1 min Q2. Ini pindah ke sini. Jadi 2Q2 ditambah Q2 sama dengan Q1. Sehingga Q1, sorry ya, ini seper, ini sepertiga, bukan setengah, sepertiga pindah sini jadi 3. 3, ini 3. Ini 3. Jadi Q1-nya sama dengan 4 Q2. Simpan. Nah, efisiensi saya gunakan yang ini. Efisiensi sama dengan W per Q1 kali 100%. Nah, W-nya tadi kan 3Q2. Ini 3Q2 per Q1-nya 4Q2. Q1-nya 4Q2 kali 100%. Coret-coret. 3/4 kali 100 itu 75%. Jawabannya E. Screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan grafik tersebut. Perhatikan grafik tersebut T1 6727 derajat Celcius, T2-nya 447. Jadi T1-nya itu 627 derajat Celcius. Itu sama dengan berapa Kelvin? Ditambah 273, 627 tambah 273. Berarti T1-nya adalah 900 Kelvin. Sedangkan T1 sama dengan 447 derajat Celcius itu sama dengan 720 Kelvin. W-nya sekian, besar kalor yang dilepas. Kalor yang dilepas itu Q2 dilepas. Ya, dilepas ini masuk, Q1 masuk berarti diserap. Q2 dilepas. Berarti pertanyaannya ini Q2-nya berapa? Nah, kita lihat dulu ya. Perbandingan aja kan
W itu rumusnya Q1 kurangi Q2. Ya. Terus tadi Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ya. Q2 per Q1 sama dengan T2-nya. Ini T2 ya, ini T2. 720 dibagi 900. Coret-coret. Ini kalau dikecilin dapatnya 8/10. Ya. Atau Q2 per Q1 itu sama dengan 4/5. Berarti Q2-nya adalah 4/5 Q1. Ya. Terus berikutnya ya, substitusi ke sini. W sama dengan Q1 dikurangi Q2-nya 4/5 Q1. Berarti 1 kurangi 4/5, 1 kurangi 4/5 berarti 1/5. Yang kita cari Q2 ya. Kita cari Q2 berarti saya substitusi Q2 aja. Karena yang kita cari Q2 berarti ini saya pindah Q1-nya sama dengan 5/4 Q2 karena kita cari Q2. Berarti yang saya substitusikan yang Q1-nya aja. Biar gampang. Ini yang saya substitusikan. W sama dengan Q1-nya 5/4 Q2 dikurangi Q2. Berarti ini 5/4 Q2 dikurangi 4/4 Q2. Berarti W sama dengan 1/4 Q2. Ini pindah ke sini, W kali 4/1 sama dengan Q2. Berarti Q2 itu sama dengan 4W. Ya, berarti 4 W-nya 4 kali 10 pangkat 4. Q2-nya 16 kali 10 pangkat 4. 1,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Jawabannya B, screenshot dulu. Sudah di screenshot, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Ini soal hot, sebuah mesin Carnot mula-mula memiliki efisiensi 50%. Ya, kondisi awal itu efisiensinya 50%. Usahanya sebesar 500 Joule. Dengan kalor yang diserap selalu tetap. Kalor yang diserap itu berarti Q1. Serap itu Q1, kan di atas diserap. Berarti ini Q1-nya tetap. Efisiensi Carnot bertambah 10%. Jadi kondisi akhir itu efisiensinya bertambah 10%. Berarti 50% tambah 10%. Efisiensi akhir jadi 60%. Perbandingan kalor yang dilepas saat awal dan akhir. Ya. Jadi ditanyakan perbandingan kalor yang dilepas itu Q2. Perbandingan Q2. Perbandingan Q2. Nah, yuk kita cari dulu. Di sini usahanya 500 Joule. W-nya adalah 500 Joule. Kondisi awal dulu ya. Efisiensi itu sama dengan W per Q1 kali 100%. Efisiensinya 50%, W-nya sudah tahu 500. 500 per Q1 kali 100%. Jadi ini kita coret, ini 1, ini 2, ini pindah ke sini. Berarti 1 kali Q1 sama dengan 500 kali 2, 1000. Jadi Q1-nya 1000. Q1-nya 1000 Joule. Nah, di perbandingan Q2 ya, berarti W sama dengan Q1 min Q2. Berarti Q2 sama dengan Q1 kurangi W. Q2-nya ini 1000 kurangi 500. Jadi Q2-nya adalah 500 Joule. Ini yang pertama dulu.
Sekarang kondisi akhir, efisiensinya 60%. Jadi efisiensi ya. Karena ini nilai Q1-nya tetap. Ya, Q1 tetap pakai rumus 1 min Q2 per Q1 kali 100%. 60% sama dengan 1 dikurangi Q2-nya. Ya, kita cari Q2 per Q1-nya tetap 1000 kali 100%. Nah, persennya ini kita coret-coret. Jadi 60 ini pindah ke sini. Jadi 60 bagi 100. 1 min Q2 per 1000. Ya. Berarti ini 0,6 sama dengan 1 Q2 per 1000. Ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan. Q2 per 1000 sama dengan 1 min 0,6. Jadi Q2 per 1000 sama dengan 0,4. Ini pindah ke sini, Q2 per 1000 sama dengan 0,4 kali 1000. Jadi Q2-nya adalah 400 Joule. Jadi bandingkan antara Q2 ini dengan Q2 yang awal. Berarti 500 banding 400, 5 banding 4. 500 di awal, 400 di akhir, 5 banding 4. Ya, screenshot dulu. Ada satu soal yang terakhir. Ini waktunya tinggal 1 menit kurang. Ya, masuk dulu sebentar, nggak nyampe 5 menit kita selesai. Jadi kalian masuk ke Zoom lagi ini karena